hal yang menarik adalah bahwa kita tahu Saudi Arabia itu tidak pernah mengizinkan orang zikir jahar ramai begitu. Tapi kita bangun wafat sepanjang Jalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan mulai keluar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang marang, tidak berdaya. Mulai keluar dari daker, keluar dari daker. Daker. Keluar dari daker, setelah haram masuk makna penuh dengan suara itu. Sudah, mau apa kita? Itu karomah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hamba-hamba Allah, para pemirsa SQTV yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kiai Haji Ansor Ya'qub, salah seorang yang menjadi saksi perjalanan hidup hingga akhir hayat salah seorang waliullah, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Nah, memang Allah sudah atur, sudah lama saya ingin cari informasi dari A1 tentang orang soleh tersebut, namun baru hari ini. Dan ini memang saya jebak juga, datang di sini langsung saya bikin. Jadi nggak apa-apa, orang ikhlas biasa saja. Baiklah, supaya tidak memperpanjang kalam, izinkan saya untuk memulai pembicaraan kita dengan beliau. Silahkan Gus Panjenengan kenalkan siapa, dari mana, dan sekarang ada di mana, gitu. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah amma ba'd. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Radian Syarif, alhamdulillah, Masya Allah, saya hari ini mendapatkan satu keberkahan luar biasa, bisa silaturahmi ke tempat beliau. Dan tentu ini memang sudah kami niatkan. Sudah berapa waktu lama, kebetulan juga alhamdulillah ini saya punya sahabat, punya jamaah Pak Haji Syafi'un dari Cikarang. Beliau juga kepingin silaturahmi dengan beliau. Karena beliau ini juga pernah berangkat haji bersama Mbah Maimun Zubair juga. Dan alhamdulillah saya bukan A1, bukan Pak Kiai. Kebetulan saja saya namanya Ansor Ya'qub, saya tinggal di daerah Pondok Bambu, Jakarta Timur. Asli Pati, Jawa Tengah, yaitu nggak jauh dari daerah Hajen, Mbah Kiai almarhum Kiai Sahal Mahfud. Kebetulan beliau Mbah Kiai Maimun Zubair ini, Masya Allah, saya kalau menyebut beliau itu linangan air mata ini rasanya nggak sanggup. Karena apa? Saya melihat Mbah Maimun ini memang sosok seorang ulama, seorang guru, orang tua yang begitu luar biasa. Bagaimana ilmunya dan bagaimana tawaduknya ini, yang luar biasa tawaduknya. Beliau berangkat haji kebetulan, mungkin Allah sudah atur Pak Kiai. Jadi beliau itu berangkat haji bareng saya dari tahun 2005. Masya Allah, Masya Allah. Berarti sampai wafat beliau? Sampai wafat ya? beliau 14 tahun lalu. Alhamdulillah, ketika beliau berangkat haji pernah 2 kali. Yang pertama beliau ikut ONH biasa, ikut putranya. Kemudian yang kedua pas beliau ada musibah jatuh, waktu itu beliau nggak berangkat. Kemudian tahun 2019 itulah beliau keberangkatan haji yang terakhir, yaitu ketika akhirnya Allah panggil beliau ke rahmatullah. Masya Allah, pada saat itu memang luar biasa. Beliau ini kalau diceritakan atau kadang dikomentari, kalau berangkat haji itu adalah dapat hadiah dari ini, dapat hadiah dari ini. Tapi ternyata, Masya Allah, beliau itu berangkat haji bayar sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Hampir beliau nggak mau dibayarin. Masya Allah. Jadi berapapun yang disebut, itulah yang beliau keluarkan.
Jadi kan kadang-kadang ada undangan dari raja dan lain sebagainya. Beliau itu setiap berangkat, karena kebetulan beliau ikut bareng saya sebagai pembimbing di travel namanya Helutran. Ya. Jadi beliau itu Masya Allah luar biasa. Dan saya dengar beliau memang sudah ikrar untuk naik haji tiap tahun ya. Betul. Nah itu dia yang luar biasa. Beliau itu kepingin memang berangkat haji itu tiap tahun. Tapi karena tadi ada musibah, sehingga akhirnya beliau terpaksa tidak bisa berangkat. Dan beliau juga sudah daftar. Masya Allah. Saat itu sudah daftar. Pada saat beliau berangkat yang terakhir, kebetulan saat itu memang putra-putranya tidak ada yang menyertai. Oke, saya potong dulu Gus ya. Saya potong dulu ya. Tentu kan panjenengan kumpul dengan Mbah Mun itu tidak cuma pada musim haji ya. Tidak hanya dalam urusan haji, tapi juga dalam urusan-urusan yang lain. Boleh dong kita cerita tentang keseharian beliau. Terus bagaimana perilaku beliau dengan keluarga, dengan santri, dan dengan umat lah secara umum ya. Sebetulnya Pak Kiai kalau untuk hari-hari, karena beliau kan di Sarang, saya di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, saya terus terang memang tidak banyak mengetahui hari-hari beliau, mungkin sama dengan panjenengan dan juga kiai-kiai yang lain. Kalau saya kebetulan memang tidak terlalu banyak pemirsa ya, cuma volume pertemuan kadang-kadang saya anggap menjadi istimewa karena bisa jadi itu langka. Misalnya ketika kami rombongan dari Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, kebetulan saya akan live dengan TV One di Demak. Itu kami ditemani oleh sekitar 2 bis kalau tidak salah dari jamaah pada Suka Jakarta. Tahu-tahu azan subuh, saya bilang pokoknya di mana azan subuh ya kita berhenti. Pas berhenti begitu saya turun dulu, ada Al-Anwar, Sarang. Berarti ini Mbah Mun. Saya belum pernah sana toh? Betul. Sudah, saya jalan kaki sekitar 200 meter, masuk di musola, beliau sedang mengimami sholat subuh. Alhamdulillah sebilang ada beliau itu. Terus ada salah seorang jamaah, entah santri atau siapa yang keluar, saya bilang, Mas aku mau sowan simbah. Kata beliau, tidak bisa nanti sekitar 7:30, sekarang masih wiridan. Gini aja panjangan matur, saya Syarif Rahmat dari Jakarta. Itu beliau langsung balik, langsung tanya endi. Nah ini, bagi saya Masya Allah, penghargaan beliau terhadap tamu yang siapa kita ini kan. Betul. Saya ke belakang, terus saya di AW, saya nyamperin guyon, beliau tuh walaupun santai aja. Ya Syarif, saya ini sudah tua, terus beberapa hari ini badan saya kurang enak. Nek, panjenengan sing mijit mungkin penak ya. Ini kebenaran. Saya mau Nek, walaupun bukan tukang pijit, tapi ini kan lain ini, bukan yang mijitnya yang lain, yang dipijitnya yang lain. Saya mijitin, terus sebagian teman-teman saya panggil, ayo nyari barokah, ini ada orang soleh mumpung di sini. Nah sejak waktu itulah beliau kemudian tidak kurang 1 jam lebih berceramah di hadapan kami semua, dan YouTube-nya masih bisa disaksikan. Luar biasa. Kemudian juga ketika pernikahan keluarga dari Kerapiak Jogja ke sana, kami juga sempat ketemu. Yang luar biasa juga adalah ketika anak kami akan menikah. Anak putri pertama saya akan menikah, beliau kebetulan kalau tidak salah ada ceramah di Polres Tangerang Selatan. Saya kontak beliau, terus Mbah, saya purugi, terus berkahi gupuk kami. Kata beliau, badan saya agak sayah ya Syarif. Bisa nggak antum yang kesini, saya sowankan mantennya Mbah? Iya monggo. Lalu pengantinnya saya bawa sowan ke sana, itu di hotel diceramahi lama banget. Masya Allah. Ini bukan ceramah ecek-ecek. Masya Allah. Ini bukan mubalik kaleng-kaleng. Masya Allah. Anak saya tak sowan ke, bahkan ketika datang di sana di hotel itu, di penginapan itu, sempat ada semacam keraguan dari teman-teman yang menemani beliau. Saya bilang saya sudah didhawuhi sowan sini. Betul, beliau keluar dan di kursi di depan kamarnya itu beliau memberikan nasihat yang cukup lama. Nah hamba-hamba Allah, teman-teman sekalian, mencari orang pintar tuh banyak, tapi yang benar kemudian tulus memberikan nasihat, ingin membenarkan orang lain itu yang sulit. Dan ini ada pada Mbah Mun. Coba lihat nasihat beliau.
hampir semua statement beliau sekarang menjadi bahan pemikiran para ulama yang sekarang masih tersisa, terutama kita generasi muda. Baiklah, boleh barangkali kita mengetahui karena beliau ini yang menemani hingga akhir perjalanan beliau di alam yang fana ini. Bisa ceritakan mulai berangkat sampai selesai mengantar beliau di Ma'la. Ya. Jadi beliau ini memang sosok seorang ulama yang barangkali kita mencari orang seperti beliau ini sulit sekali untuk saat ini. Untuk tidak mengatakan tidak ada ya? Iya, bukan. Sulit. Ya, untuk tidak mengatakan tidak ada. Iya, betul. Sulit. Ya kan, mungkin ada tapi sulit. Mencarinya sulit sekali. Ya. Tapi memang beliau ini kalau dibilang sangat tawadhu, tapi hampir ulama-ulama yang berjumpa dengan beliau, Masya Allah, mengharapkan sekali nasihat beliau. Itu artinya bahwa beliau ini adalah keberadaannya di mana saja, dengan siapa saja, nggak ada kebencian, tidak ada kata-kata yang kasar, tidak ada kalimat-kalimat yang menyakitkan dengan siapapun. Masya Allah. Apalagi dengan ulama-ulama yang di Mekah, apalagi dengan keluarga Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Maghfurlah, ya, dengan dilanjutkan putranya Sayyid Ahmad, kemudian Syekh Ismail, putranya Syekh Muhammad, Masya Allah, di Madinah dengan Sayyid Zain bin Smith, Masya Allah. Hampir setiap ke sana itu kita datang, kita diajak di sana baca kitab. Masya Allah, Masya Allah. Ya kan, kita baca kitab. Termasuk juga di tempat Madinah, Sayyid Zain bin Smith, beliau baca kitab. Beliau Masya Allah sudah akrab luar biasa dengan ulama-ulama seperti itu. Apalagi dulu waktu masih ada Sayyid Alwi Al-Maliki. Beliau itu selalu ada di sebelah kanan beliau. Muhammad Alwi Al-Maliki. Ya, selalu ada di sebelah kanan. Sampai putranya. Masya Allah. Putra-putra beliau mayoritas ada di sana. Ada di tempat Sayyid Alwi Al-Maliki. Ya, terakhir cucu-cucunya sekarang juga masih ada. Putra yang terakhir yaitu Gus Idror, ya kan? Masih ada di sana. Ya, termasuk juga Gus Rauf, dinikahkannya oleh Sayyid Alwi Al-Maliki juga. Masya Allah, saya ikut hadir juga di sana. Nah, itu proses mungkin perjalanan terakhir mulai dari berangkat sampai selesai lah, sampai selesai di event terakhir ya. Ya. Itu bagaimana itu? Jadi untuk keberangkatan beliau normal sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa beliau itu akan meninggalkan kita semua. Biasa ketika berangkat, diantarkan oleh keluarga, diantarkan oleh para biasa orang-orang yang kenal beliau, pasti kepingin berjumpa dengan beliau sampai ke Bandara Soekarno-Hatta, sampai ke Mekah. Alhamdulillah, beliau masih dalam kondisi sehat walafiat, luar biasa. Kemudian beliau waktu Jumatan yang terakhir juga sama dengan saya, ada teman saya Pak Muhtaram namanya. Ya. Jadi bareng-bareng sama saya berempat Jumatan dengan menggunakan kursi roda, ya kan? Setelah itu kita menjelang wukuf, kemudian kita pindah ke tempat transit, dan pada saat itu sekitar 4 hari mau wukuf, beliau dalam kondisi lemah fisiknya. Tapi sebelum itu, ya kan, setiap tamu yang hadir, Masya Allah, ditunggu, termasuk Pak Duta Besar, ya Pak Agus Maftuh, ya kan, beliau ditunggu sampai jam 12 malam. Ya, saya motong sebentar. Masya Allah. Ketika saya bertemu dengan Pak Duta Besar di depan Masjidil Haram, kebetulan saya baru datang dari Madinah, terus saya tanya, "Wah, Pak Dubes dari mana?" "Panjenengan dari mana?" "Dari Sowan Simbah." "Oh, Simbah sehat ya?" "Ya, tapi beliau agak lelah." Agak lelah. Nah, kemudian besoknya saya ngobrol dengan teman-teman, Mbah Mun di sini. Kebetulan saya sudah berapa kali telepon ke keluarga beliau, ingin sowan ke sarang, kok tidak pas terus. Dilalah saya sendiri berangkat hajinya itu mendadak. Saya tidak WNH biasa, tiba-tiba 10 hari sebelum musim haji, saya diundang untuk berangkat haji ke sana. Nah, ini kesempatan saya ketemu. Cuma tiba-tiba pikiran saya begini, besok kan tanggal 7 kita pertemuan NU dunia.
Betul. Nah, situ aja deh ketemu sowan simbah di situ aja supaya sekarang dia bisa istirahat. Dia tahu subuhnya berpulang itulah. Itu nanti monggo panjang lanjutkan dulu. Ya. Jadi Masya Allah, beliau ini walaupun kondisi seperti apapun di Mekah, di Madinah, nggak pernah yang namanya mau sholat di kamar. Beliau selalu kepingin berjamaah. Masya Allah. Walaupun kondisi situasi seperti apapun. Masya Allah, luar biasa beliau. Jadi memang sosok seperti inilah ulama yang mukhlis, tawadhu, ilmunya luar biasa. Dan yang paling indah saya lihat beliau ini, tidak pernah yang namanya mencaci maki orang, yang namanya membenci orang diperlihatkan dengan orang lain. Dan saya yakin beliau itu yakin lahir batin nggak pernah membenci siapapun. Masya Allah, ya kan? Apalagi dengan putra-putranya semuanya, beliau sayang semua luar biasa. Kalau suka canda, memang beliau suka canda juga. Beliau itu suka canda juga, sering ngobrol. Kadang-kadang beliau ngobrol. Masya Allah, kadang-kadang kalau pas sama beliau itu selalu senangnya susu, ya kan? Susu, kadang-kadang bikin susu 2, ntar dibagi ke saya 1, ke beliau 1. Jadi, Masya Allah, itu terakhir itu yang ada di foto itu yang saya pegang susu itu adalah detik-detik terakhir itu, detik-detik terakhir. Nah kemudian ketika saat 4 hari mau wafat itu beliau di apartemen biasanya kalau dahar itu diambilin ke kamar. Beliau itu kepingin turun sendiri, kepingin menyapa jamaah, seolah-olah memperlihatkan kepada jamaah semuanya. Ya, beliau ada di situ, beliau jamaah pada lihat semuanya, pada sungkem, pada mohon doanya dan seterusnya, Masya Allah. Nah setelah itu, pas malam itulah, beliau kondisinya lemah sekali luar biasa. Dan memang tidak ada pesan-pesan yang khusus untuk dengan kita-kita. Tapi memang saya melihat beliau ini sangat-sangat mencintai kepada siapapun orang yang dijumpainya. Ya. Jadi sehingga pada saat itu sekitar jam 1 malam itu kondisinya beliau sudah lemah, tapi masih sempat minta untuk pergi ke kamar mandi, untuk bersih-bersih, untuk wudhu, kemudian balik lagi. Setelah itu kondisinya makin lemah, kita bawa ke bawah, ke lobi. Nah kemudian pada saat itulah rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya. Dan izinkan saya ingin penjelasan tentang proses terakhir, karena yang saya dengar panjenengan itu adalah atau saksi terakhir atau orang terakhir yang mendampingi beliau sampai saat-saat beliau pamitan ya meninggalkan dunia yang fana ini. Boleh bercerita sekilas bagaimana? Ya, jadi kelihatannya saya kan tidak tahu persis seperti apa beliau ya. Saat-saat beliau ada di bawah, di lobi itu, semuanya sudah kumpul semuanya, ya kan? Waktu itu saya ikut ya memberanikan diri ya Kiai. Sebab saya yakin yang namanya Mbah Maimun seorang waliullah, ya kan? Barangkali seandainya nggak perlu saya harus talqin la ilaha illallah, saya yakin 100%. Cuma saya kepingin barokahnya beliau, bukan ingin nuntun, nuntun beliau ya. Itu kayaknya rasanya ya, su'ul adab kayaknya ya. Ya, jadi tapi tetap saya disitulah saya ucapkan la ilaha illallah. Kebetulan di sebelah kepalanya ada Bunyai, kemudian ada juga di kakinya itu ada keponakannya, ya kan? Nah disitulah saya, Masya Allah, udah nggak sanggup lagi berkata-kata pada saat itu. Itu sekitar kurang lebih jam 4 kurang 10 menit. Jam 4 kurang 10 menit. Kemudian setelah itu, untuk barangkali kita kan beda antara Arab Saudi dengan Indonesia ini beda. Untuk segala sesuatu protokol yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ya kematian dan lain sebagainya, jangan sampai
nanti ada satu persoalan yang tentu dipersoalkan, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kita panggil ambulan, kemudian bawa ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit, itulah dinyatakan beliau wafat. Jadi sampai di rumah sakit. Kemudian meskipun sebenarnya panjenengan melihat beliau sudah wafat pada saat secara ditalkin, ya? Menurut keyakinan saya, beliau sudah wafat di situ. Tapi saya tidak mau bicara apapun. Ya kan, teman-teman juga nggak mau bicara apapun. Ya kan? Karena apa? Biar dokter yang telah memastikan. Karena apa? Ini kan persoalan yang berkaitan dengan kedokteran juga. Bukan ya kewenangan kan? kita lah. Bukan, kita nggak punya kewenangan. Tapi hakul yakin, ya saya pada saat itu meyakini bahwa beliau telah pulang ke rahmatullah. Kurang lebih yaitu tadi antara jam 4:40 itu. Setelah itu dibawa ke rumah sakit, di sana dipastikan baru diumumkan. Rumah sakit yang mengumumkan bahwa beliau wafat. Nah, disitulah baru ulama-ulama, menteri agama, Pak Dubes semuanya ya kan hadir ke rumah sakit itu. Nah, namun ada hal yang tentu luar biasa. Pada hari itu langit kota suci Mekah itu mendung luar biasa. Ya. Teduh luar biasa, tenang luar Ya, biasa. saya mungkin termasuk yang agak menyesal karena malam itu saya kan sudah bilang, saya tak sowan Simbah. Ya. Mbah Mun. Tapi terus tiba-tiba pikiran saya berubah dari halaman Masjidil Haram. Tapi kan besok tanggal 7 kita pertemuan NU dunia. Nah besok sajalah biar sekalian Simbah istirahat. Tahu-tahu jam 4 pagi beliau berpulang. Masya Allah nyesel saya kan. Bar subuh saya keluar, kebetulan hotel kami di Mina. 300 meter dari tempat jumroh. Yang saya lihat, yang saya tahu, hari itu mestinya suhu udara itu sekitar 45 derajat. Mungkin kita bisa klik lagi di Google. Betul. Di tanggal itu. Betul. Panas. Ya. Tetapi Allah berkehendak lain. Rintik-rintik turun. Ademlah semua. Dan kita melihat, ya jadi temaram ya. Temaram. Nah baru setelah itu kira-kira jam, ketika saya tanya ke teman-teman bahwa beliau masih ada di rumah sakit An-Nur, kalau tidak salah itu ya. Nur. Memang saya sempat kirim tulisan ke teman-teman di grup NU. Kalimatnya kira-kira beginilah. Wafatnya Kiai Haji Maimun Zubair adalah musibah besar buat kita. Tetapi musibah yang lebih besar adalah jika beliau dikebumikan di sini. Jadi kiranya beliau bisa dibawa kembali ke tanah air. Tapi karena ada jawaban tidak lama, itu kira-kira jam 6 lah. Saya mungkin share tulisan itu. Kira-kira jam 6 ada tanggapan dari keluarga. Memang beliau dari dulu pengennya kapundut di kota suci. Ya sudah, kita nggak bisa apa-apa. Tinggal berdoa saja kita supaya bisa bolak-balik ke sana, bisa sowan beliau. Betul. Nah, siangnya juga saya lihat Habib Lutfi juga kirim tulisan yang sama, berharap beliau bisa dibawa pulang kan. Saya jam lebih pagi lah saya kirim karena memang saya ada di sana. Pagi itu, kemudian saya dengan teman-teman dari Dewan Masjid Indonesia, saya sekali terima kasih untuk Dewan Masjid Indonesia, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia yang memberi kesempatan saya untuk bisa berangkat hari itu. Masya Allah. Nah, pagi itulah saya berangkat ke Jamarot bersama rombongan teman-teman, termasuk Ustadz Maulana, ada juga keluarganya Ustadz Asad Latif. Nah, jam 7:30 kira-kira, itu kan matahari sudah naik. Betul. Sekitar 7:30. Tetapi anehnya matahari itu temaram lah. Lalu di batin saya itu mengatakan, saya jadi ingat Lailatul Qadar. Saya tidak ngomong, tapi tahu-tahu teman saya ini dari Dewan Masjid mengatakan, ya Syarif, apa? Ini kayak Lailatul Qadar ya. Ini aku mau ngomong itu ini. Aku mau ngomong itu sebetulnya. Ya Allah, ini mungkin barangkali saya yakin bahwa ini salah satu karomah yang Allah tunjukkan kepada kita semua, dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Mbah Maimun Zubair memang seorang waliullah. Saya katakan sejak saat itu saya tidak ragu beliau waliullah. Nah baru setelah itu saya tidak lama buru-buru langsung ketemu panjenengan kan? Ya, di Dakar. Nah, jadi kita masih bertemu dengan jenazah beliau yang belum apa-apa lah ya, masih tutupi biasa. Sudah dimandikan tapi sudah dimandikan. Lalu saya sholat di situ, ada Ustadz Maulana, ada teman-teman dari yang ikut saya. Tapi masih belum ditutup pakai belum dipakai kurung batang. Belum masih di tempat tidur. Nah, kita masih bisa ngeletak di situ.
bisa di samping beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi, nah ini saudara-saudara, rahasia Allah. Saya itu kan rencananya sebelum Ramadan saya diberi amanah oleh salah satu travel, nggak saya sebut nanti kalau nonton, tapi kalau beliau tahu, untuk membawa jamaah umroh di bulan Ramadan. Tetapi tiba-tiba saya dapat permintaan dari teman-teman di PT IKI bahwa akan ada haul Mbah Abdullah Salam Pati, saya diminta mengisi. Terus saya bilang, wah kalau gitu saya dahulukan ini dulu. Kalau umroh mungkin bisa kapan-kapan lah, walaupun ini Ramadan sebetulnya. Saya ambillah untuk mengisi ceramah di haulnya Mbah Abdullah Salam Pati, bertempat di PT IKI. Kita batalkan. Pati kajian. Tahu-tahu dibatalkan. Masya Allah. Saya bilang ini dosa, kalau begitu berarti saya dosa ini. Kesalahan saya, umroh dibatalkan. Akhirnya dibatalkan juga. Nah sepanjang Ramadan itu saya berdoa pada Allah, ya Allah, ampuni saya dan saya ingin bisa berangkat ke Tanah Suci bagaimana cara Engkau. Nah itulah Syawal. Masya Allah. Saya tiba-tiba beri kesempatan untuk naik haji. Dan disitulah bertemu dengan Mbah Mun. Padahal sekian bulan sebelumnya saya minta bertemu beliau. Masya Allah. Kesempatannya tidak pas. Belum pas. Saya bilang pasti ini karomah beliau. Pasti ini beliau yang apa namanya diberitahu oleh Allah bahwa ada di antara hamba Allah yang sebenarnya sudah kangen benar ya. Nah hamba Allah. Nah kemudian kita akan bareng-bareng bawa jenazah beliau ya, di situ kumpul semua Menteri Agama, semuanya kumpul lah, dan luar biasa. Saat itu DPR banyak yang berangkat haji. Betul. DPD banyak. DPD berangkat haji banyak. Seolah-olah mewakili negara ini sudah keterwakilannya ada semua di sana. Betul. Nah akhirnya kami ikut dengan rombongan beliau. Kami 3 mobil, 2 mobil yang bisa masuk ke Masjidil Haram. Yang ketiga kita kan nggak bisa, saya nunggu di Masjid Jin. Akhirnya kami masuk di di Makbarah di Ma'la, mendahului beliau. Jadi siang lah pada zuhur, panas terik. Itu yang terakhir gotong itu Pak Dubes. Memang saya rebut. Saya ini alat barokahnya di kuburan itu. Karena ada 4 kuburan waktu itu yang pertama kan kesalahan kita di situ, dikiranya itu Mbah Mun datang pakai ditutupin pakai warna hijau, kain biru. Ternyata orang lain loh. Saya memang sudah ada feeling, jangan di situ ntar datangnya di 4 kuburan ini. Betul datang, wah Pak Dubes luar biasa, untung kan. Beliau ini santri, jadi santri luar biasa. Untung beliau yang mikul, Pak Dubes aku bagi dong, aku tak megang sebentar. Saya ambil, langsung kita turunkan. Saat itu saya memang karena sudah sampai kuburan, ya turun. Saya mau keluar bahasa Indonesia, turun. Nah itu di situ. Saya nggak berpikir ada dokumen, ada apa. Demi Allah, nah, kita sudah beruntung bisa mengantar beliau di tempat itu. Dan alhamdulillah tahun berikutnya juga saya masih bisa sowan lagi ke sana. Jadi hal yang menarik adalah bahwa kita tahu Saudi Arabia itu tidak pernah mengizinkan orang zikir jahar ramai begitu. Tapi kita bangun wafat sepanjang jalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan mulai keluar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang marang, tidak berdaya. Mulai keluar dari Dakar, keluar dari Dakar. Keluar dari Dakar, setelah haram masuk Maklah penuh dengan suara itu. Sudah, mau apa kita? Itu karomah luar biasa. Dan beliau itu disolatkan Kiai waktu di Dakar itu kan berkali-kali. Betul. Jadi pada saat itu, ya tentu yang jadi imam ya banyak. Jadi setiap ada rombongan datang, sholat jenazah, karena tempatnya sempit Dakar. Jadi maka disitulah kadang-kadang ada juga orang-orang yang merasa, oh saya yang menjadi imam sholat Mbah Maimun. Ada juga yang seperti itu. Ya artinya bahwa pada saat itu karena saya juga ikut juga istilahnya ya sedikitlah nyeleksi siapa yang boleh masuk, ya kan? Siapa yang boleh masuk ke dalam ruangan itu gitu. Jadi ada teman-teman kadang-kadang pada telepon dari luar. Ya saya lihat, oh ya, saya suruh masuk juga. Alhamdulillah. Jadi pada saat itu kumpul luar biasa. Nah, ada hal-hal yang memang saya nggak bisa melupakan, Kiai. Beliau setiap kali di Arafah, Masya Allah. Beliau itu selalu kan duduk di samping saya. Ya kan? Kalau pas doa wukuf itu. Jadi sampai saat ini rasanya
kayak disiram es. Kalau beliau berdoa di saat wukuf Arafah itu. Dan itulah yang memang saya secara pribadi, itu saya menunggu-nunggu itu. Ya, selalu. Apa doa beliau itu? Bahasa Arab biasa, dengan bahasa Arab, dengan doa-doa beliau. Beliau kan ada apa namanya Aurat ya. Aurat, termasuk juga beliau selalu membaca apa namanya buku-buku zikir beliau itu. Ada yang kedengaran yang diingat gak yang baca beliau? Bahasanya apa mintanya? Ya, kalau doa-doa yang beliau baca doa yang umum lah, umum. Cuma artinya beda. Walaupun yang dibaca Rabbana Atina, kalau yang baca saya mungkin nilainya beda. Tapi kalau yang baca Mbah Maimun, itu seperti kita disiram dengan air es luar biasa itu di Arafah. Terik matahari yang panas kayak begitu, ya di Arafah. Itu Masya Allah, kalau Mbah Maimun itu sudah berdoa, itu luar biasa. Jadi makanya jamaah-jamaah yang ketika ada di Arafah itu, itulah yang ditunggu-tunggu luar biasa. Ya kan? Maka setelah beliau wafat, ya kan, saya kadang-kadang selalu Masya Allah, suasana indah luar biasa mulai dari tahun 2005, ya kan, sampai tahun 2019. Jadi suasana indah seperti itu, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau rahmatal abrar, ya kan, Allah selalu, ilmu beliau itu masih sekarang ulama-ulama besar yang menjadi murid-murid beliau, ya kan, yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, bahkan seluruh dunia ada murid-murid beliau ini. Makanya barangkali inilah ya kita patut bangga ya dengan ulama-ulama di kalangan Nahdliyin. Akhlaknya yang luar biasa, ya kan, akhlak yang luar biasa yang ditampilkan. Makanya saya kadang-kadang kalau melihat beliau ini juga memang aura-aura Mbah Maimun itu ada juga beliau. Masya Allah. Jadi ya artinya kita kan kalau lihat apa namanya sosok ulama-ulama kita itu kan kadang-kadang ada yang yang penting pokoknya apa namanya kencang, tapi kan bukan itu yang kita harapkan. Jadi ucapannya, doanya, yang terpenting lagi adalah akhlaknya yang memang kita harapkan itu. Pemirsa hamba Allah, tadi kita dengar bahwa beliau tidak ada pesan-pesan khusus baik jauh maupun dekat menjelang wafatnya. Tapi tahu nggak, hidup beliau itu sudah pesan. Bagi saya, perih hidup beliau itu sudah pesan. Artinya gini, kalau kamu ingin jadi orang benar, selamat, lihat aja hidupku. Itu kira-kira. Itu sudah cukup. Tidak perlu banyak pernyataan yang mungkin, ya katakanlah pesan-pesan terakhir. Kan sekarang terjawab kan. Setiap orang yang beriman pasti pengen seperti beliau. Pasti pengen. Ya udah, ikuti aja jalannya. Kalau istilah Quran, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti aja jalan orang yang sukses kembali kepada aku. Jangan ikuti yang lain-lain. Nah, saya berharap mudah-mudahan para putra wayah beliau, santri juga, kita semua sebagai murid-muridnya, santri-santrinya, bagaimanapun ilmu beliau banyak kita ambil, bisa melanjutkan perih hidup beliau yang selama ini sudah bisa dinikmati oleh anak-anak bangsa, oleh semua kalangan masyarakat, bahkan oleh dunia. Beberapa syekh juga sempat mengirimkan ucapan takziah ke saya, lewat anak-anak saya, terus dikirim ke saya dari Mesir, terutama. Itu menunjukkan bahwa nama beliau bukan di Indonesia, bukan, tapi di dunia, seluruh dunia. Dan saya kira hari ini beliau sudah menjadi selebritis di sana. Insya Allah. Ada satu hal Kiai, jadi waktu Bunyai wafat, Bunyai itu kebetulan wafatnya ada di Rembang, kan nggak ikut, nggak ikut. Jadi pada saat itu, Masya Allah, beliau sedih luar biasa. Kemudian beliau ngadain tahlil. Kebetulan pada saat itu sayalah yang disuruh mimpin tahlil. Mbah, nuwun sewu Mbah, kula mboten wantun. Wes aku sing ngakon. Ayo aku sing mimpin tahlil. Ya. Jadi pada saat itu, Masya Allah, di Hotel Hilton, ya kan, di Hotel Hilton waktu itu. Jadi gema tahlil itu luar biasa, ya kan, karena jamaah seluruhnya ikut tahlil. Nah kemudian waktu beliau wafat juga, hari ketiga, di situ ada Syekh Muhammad, putranya Syekh Ismail, ada ulama-ulama.
Kemudian ada putra-putranya Mbah Maimun juga. Saat itu rupanya yang disuruh mimpin tahlil juga saya lagi. Masya Allah, subhanallah. Jadi saya sebetulnya rasa ya nggak enak ya ada ulama-ulama besar. Tapi barangkali mungkin isyarat Mbah Maimun juga rupanya. Jadi Mbah Maimun itu memang hati, nggak tahu nih hati saya itu merasa dekat luar biasa dengan beliau itu. Padahal ya mungkin secara santri saya nyantri di tempat beliau itu hanya puasa. Hanya puasa-puasa aja. Jadi 2 kali puasa. Nah, sehingga sampai kakak-kakak saya yang betul-betul di pesantren, beliau-beliau itu juga heran, ya kan? Sampai kalau bahasa Jawa, lu donganu itu apa no? Kowe kok karo Mbah Maimun iso, lah aku sing santri nih, sing istilahnya nyantri di sana, kakak-kakak saya nyantri di sana. Jadi ya saya bilang saya tidak tahu dan saya juga mungkin merasa hanya beruntung saja, ya beruntung saja. Jadi barangkali itu Kiai, masya Allah, tahadus bin nikmah saya. Jadi nggak ada apa namanya, katakanlah nggak ada apapun yang saya ucapkan juga ini. Karena memang saya juga nggak banyak cerita, apalagi dengan media, nggak pernah sama sekali. Jadi karena apa? Karena saya kepingin pengalaman rohani saya menjadi kebahagiaan. Kebahagiaan saya, dan mudah-mudahan doanya Mbah Maimun setiap saat. Kadang-kadang kalau di bis Kiai, bis ya adalah doa-doa yang dikasih ke saya, tapi jangan ditulis ya. Sampai waktu di Madinah beliau kepingin mengijazahi zikir juga nggak di Masjid Nabawi wae. Ya. Jadi apa namanya, beliau itu masya Allah luar biasa. Karena mulai dari tahun 2005 itu. Baik, saya kira pemirsa SKTV dimanapun Anda berada, kita sudah bisa menyimpulkan betapa besarnya nilai seorang Syekhuna Mbah Kiai Haji Maimun Zubair untuk kita, dan betapa kemuliaan yang beliau taburkan untuk bangsa ini, yaitu cinta kasih. Dan beliau selalu mendoakan yang terbaik untuk bangsa ini, seperti apapun kondisinya. Kita mendengar langsung dari orang yang selama ini dekat dengan beliau, bahkan menyaksikan detik-detik terakhir keberangkatan beliau menghadap kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota suci Makkah. Tentu ini satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya walaupun hanya ikut sholat di Dakar, kemudian ikut mengantar sampai pesariannya dan tidak sedekat beliau, rasanya sudah bangga dan bahagia. Dan saya katakan tadi, satu hal tidak terpakai otak saya ketika tahun itu saya harus berangkat haji, dan tahun itu saya bertemu terakhir dengan beliau, melepaskan jasad beliau, mengantarkan beliau di pesariannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bangsa ini dengan barokah beliau. Amin. Dan Allah perkenankan untuk melahirkan kembali ulama-ulama yang seperti beliau. Amin. Yang hatinya dipenuhi cinta dan kasih sayang. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus.